Hai Japers, tahu kisah pembunuhan puluhan dukun santet di Pangandaran nggak? Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Sejak zaman kenabian, bahkan jauh sebelumnya, yang namanya ilmu santet atau tenung atau guna-guna dan ilmu hitam lainnya memang diyakini keberadaannya. Ilmu gaib yang tak kasat mata ini digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Konon, medianya pun beragam, bisa menggunakan rambut, foto, boneka, berbagai jenis bunga, dupa, paku, dan benda lainnya. Santet pun ada beragam macamnya, namun yang paling terkenal di kalangan umum adalah santet Banaspati. Santet Banaspati atau disebut juga santet Raja Banaspati banyak diyakini orang dulu sebagai pembunuh mematikan. Menurut cerita, santet ini adalah jenis yang paling menakutkan. Saking dahsyatnya, sesiapa yang dikirim santet ini akan tewas seketika. Seperti apa santet ini hingga begitu mudah melenyapkan nyawa? Diyakini banyak orang sebagai salah satu ilmu santet tingkat tinggi, kematian mendadak akan menimpa orang yang dikenai santet ini. Sulit untuk melawan kesaktian santet Banaspati. Bahkan kabarnya, hanya orang yang menguasai santet ini jugalah yang bisa bertahan oleh serangan hebatnya. Dikatakan bahwa santet ini tidak bisa ditangkal dengan doa spiritual dengan muatan yang standar. Bahkan katanya, jimat sakti tolak balak pun dengan mudah bisa ditembus oleh keganasan santet Raja Banaspati. Telur ayam kampung yang dikeluarkan pertama kali dari induknya diyakini sebagai media untuk menciptakan santet Banaspati. Menurut cerita, telur akan dimantrai seseorang yang akan dituju. Setelahnya diadakan ritual di atas bara api hingga telur tersebut meletus dan mengeluarkan bara api yang menyala-nyala. Bara api ini kemudian akan secara otomatis melayang terbang menuju sasaran yang telah ditetapkan. Pembunuhan dukun santet pernah terjadi di Pangandaran, Jawa Barat. Kasus pertama yang menimpa menurut penuturan sumber terjadi sekitar Februari. Ada juga yang mengadakan sebelum itu dan mencapai puncaknya pada malam Idul Adha, Sabtu malam 27 Maret 1999. Ketika itu, di Purbahayu saja jatuh korban sebanyak 4 orang dalam satu malam. Masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan pembantaian dukun santet yang terjadi di sekitar mereka. Namun mulai bereaksi setelah terjadi salah sasaran, khususnya kejadian salah sasaran di Jatisari, Pangandaran. Salah seorang penduduk Jatisari bernama Yusuf, namanya mirip dengan salah seorang tukang teluh atau dukun santet di tempat itu. Pada suatu hari, Yusuf yang bukan dukun santet itu dijemput sekelompok massa yang tidak dikenal. Kemudian terjadilah prosesi pembantaian terhadap dirinya. Hal ini tentu saja membuat marah anggota keluarga. Dari sinilah konon kasus pembantaian dukun santet di Pangandaran merebak. Kasus Thoib. Thoib adalah seorang bos maling motor dan tukang tadah hasil curian lainnya. Pada suatu hari, salah seorang anak buah Thoib tertangkap ketika sedang mencuri sepeda motor. Tak berapa lama, Thoib dicari oleh sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya. Akhirnya, sekelompok orang ini berhasil menemukan Thoib yang sedang berada di rumah istri keduanya di desa Cibenda, sekitar 5 km dari Cikemulan. Thoib kemudian ditangkap, dinaikkan ke atas truk, ditelanjangi, disalib dan diarak dari Cibenda hingga ke Citaman yang jaraknya sekitar 15 km. Hanya ada satu jalan dan harus melewati beberapa pos keamanan seperti Koramil Parigi, Polsek Parigi, Koramil Cijulang, dan Polsek Cijulang. Arak-arakan atau pawai yang membawa tubuh bugil Thoib melibatkan massa anak sekolah. Siang hari berbarengan dengan jam pulang anak sekolah. Kejadian yang menimpa Thoib memang bertepatan dengan anak-anak yang baru saja masuk sekolah setelah liburan Idul Adha 1419 Hijriah.
Akhirnya Toib mati mengenaskan di atas truk dan dibuang ke Sungai Ciwayang, sekitar 25 km dari Pangandaran. Kisah Toib merupakan salah satu kasus saja dari beberapa kasus yang terjadi di Pangandaran. Santet memang merupakan hal yang berbahaya, namun membunuh orang yang diduga mempunyai santet tanpa bukti yang jelas juga sangat berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Oke Japers, bertambah lagi pengetahuan kalian. Kalau begitu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See ya. Hi guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. and share. See you. See you.